Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar di kelas 3, yaitu di tema 4. Nah, di sub pembelajaran yang kedua, yaitu di pembelajaran yang kedua juga. Pada buku kalian itu di halaman 56. Nah, baiklah, kita langsung aja nih adik-adik. Amatin gambar keadaan sekolah di atas. Nah, kita perhatikan gambarnya. Nah, kita lihat dulu apa yang kamu lihat pada gambar. Nah, apa saja yang kita lihat di gambar. Coba perhatikan gambar. Nah, di sini nih kalau kita lihat gambarnya ada tiang bendera. Ini tiang bendera. Nah, ada bendera merah putih, ada pohon, ada ruangan kelas, ada Benny dan ada Lani. Kemudian di sini ada taman atau kebun. Nah, ini dia. Jadi gambar inilah yang ada. Nah, kita lanjut lagi bawahnya. Bagaimana dengan tamannya? Nah, coba kita perhatikan keadaan tamannya. Nah, tamannya ini nampaknya subur-subur, tumbuhannya pada hijau semua. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang diminta dari bacaan ini? Nah, di sini mengapa dapat seperti itu? Nah, jadi taman yang hijau ini, bagaimana mengapa dapat seperti itu? Karena dirawat dengan baik. Jadi dirawat dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Nah, yang membuat keadaan taman itu seperti itu adalah siswa-siswi di sekolah tersebut. Kemudian bagaimana mereka melakukannya? Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, mereka melakukannya yaitu mereka selalu menyiram tumbuh-tumbuhan tersebut. Contoh ini Benny menyiram tumbuhan tersebut. Kemudian Lani merawatnya dengan cara membuang daun-daun yang sudah mati. Nah, itu dia. Kadang-kadang mungkin mereka memberi pupuk juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada latihan. Nah, perhatikan. Di sini ada latihan. Diskusikanlah dengan temanmu. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Kelompokkan hasil diskusimu menjadi kewajiban dan hak. Jadi kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian tentukan mana yang merupakan kewajiban dan mana hak. Nah, jadi kewajiban dan hak di sekolah. Karena kita belajar di sini adalah subtema kedua ini tentang hak dan kewajibanku di sekolah. Nah, kalian cari kewajiban di sekolah itu apa di sini, hak di sekolah itu apa. Nah, itu yang kalian isi. Baiklah, kakak lanjut aja. Jadi kakak kasih contoh, misalnya di sini kewajiban di sekolah. Nah, contohnya misalnya menjaga atau merawat. Nah, menjaga atau merawat taman. Nah, itu salah satu kewajiban yang ada di sekolah.
Kemudian haknya apa? Hak yang kalian dapat miliki. Nah, dapat dan kalian dapat. Nah, dapat menikmati. Nah, menikmati. Menikmati. Nah, dapat menikmati taman yang menikmati taman yang nyaman. Nah, itu dia yang nyaman, contohnya tamannya bersih, sejuk, indah. Nah, itu dia. Oke, contoh lain kewajiban di sekolah, misalnya tidak membuang sampah, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu dia kewajiban. Nah, haknya apa? Bisa merasakan udara yang segar. Nah, itu dia contoh. Kemudian contoh lain lagi banyak. Di sini misalnya kakak kasih contoh kewajibannya, kakak sebutkan aja. Misalnya menyiram tanaman di taman. Nah, menyiram tanaman di taman, apa haknya? Kalian bisa bermain di taman. Kemudian apa kewajibannya? Misalnya tidak merusak tanaman. Nah, jadi apa hak kalian? Nah, kalau tidak merusak taman, kalian bisa melihat pemandangan atau melihat bunga-bunga di taman, itu boleh. Nah, contoh lain lagi apa? Misalnya menjaga alat-alat olahraga agar tidak rusak, itu kewajiban kalian. Apa hak kalian? Kalian bisa bermain atau berolahraga. Nah, kemudian kewajiban kalian di sekolah, misalnya melaksanakan piknik kelas. Nah, apa hak yang kalian dapat? Nah, kalian bisa belajar dengan tenang di kelas, jadi tidak ada nyamuk, tidak ada lalat yang mengganggu kalian selama proses belajar mengajar. Nah, apalagi contoh lainnya, misalnya di sekolah. Nah, misalnya kewajiban kalian adalah menjaga ketertiban di dalam perpustakaan. Nah, tidak mencoret-coret perpustakaan, tidak mengoyak-ngoyak buku di perpustakaan, itu kewajiban kalian. Hak kalian apa? Kalian bisa membaca buku di perpustakaan, bisa meminjam buku di perpustakaan. Nah, jadi itulah salah satu contoh hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Oke, kita lanjut lagi. Apakah perbedaan sekolahmu dengan sekolah pada gambar? Nah, ini kalian sendiri yang bisa tahu perbedaan sekolah yang digambar dengan yang ada di sekolah kalian. Apakah di sekolah kalian punya taman atau tidak? Apakah taman di sekolah kalian gersang atau hijau? Itu semuanya kalian yang bisa menentukan. Sikanlah apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu. Nah, kalian sendiri yang bisa tahu. Apakah kalian sudah menjaga kebersihan sekolah? Apakah kalian telah melaksanakan tata tertib di sekolah? Nah, itu kalian sendiri yang bisa menentukannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lagi tugas. Ceritakan taman sekolahmu. Jadi kalian ceritakan tentang
taman sekolah kalian. Ceritakan juga apa yang sudah kamu lakukan agar taman sekolahmu indah. Nah, tuliskan cerita di buku tulis. Jadi kalian ceritakanlah tentang taman kalian. Nah, di dalam taman cerita tersebut juga kalian ceritakan juga apa yang sudah kalian lakukan agar taman sekolahmu indah. Nah, kayak ini kakak kasih contoh aja. Misalnya kalian ceritakan seperti ini. Ingat, di dalam menceritakan atau berbentuk karangan itu judulnya jangan lupa kalian buat. Misalnya judulnya taman sekolahku. Kalian tulis judulnya, jangan lupa. Jadi huruf besar, taman sekolahku. Nah, kemudian paragrafnya jangan lupa, huruf besarnya jangan lupa, tanda titiknya jangan lupa. Nah, sini misalnya sekolahku, misalnya sekolahku memiliki taman yang indah atau taman yang sangat besar, Nah, ceritakanlah. Nah, misalnya ketik koma, ada banyak. Nah, tulis ada banyak tanaman misalnya. Ada banyak tanaman yang tumbuh di taman tersebut. Nah, titik, jangan lupa huruf besar lagi. Contohnya taman tersebut misalnya, nah buat huruf besar. Misalnya titik 2 ya, sebutkanlah pohon mangga, koma misalnya pohon pisang misalnya, kemudian singkong misalnya, setelah singkong. Ingat, ini setiap awal paragraf ini agak maju ke depan. Nah, kalau ini kan agak sejajar, jadi agak maju ke sobat. Singkong, kemudian bermacam jenis bunga-bunga. Nah, bermacam jenis bunga. Nah, terus ceritakan, masuk lagi misalnya alinea kedua di sini. Nah, taman di sekolahku sangat indah. Nah, sangat bersih dan sangat sejuk. Setiap hari kami semuanya selalu bergantian misalnya menyiram bunga, ada yang membersihkan daun-daun yang sudah mati atau daun tua, kemudian ada yang membersihkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman-tanaman yang ada ditanam. Kemudian kami selalu memberi pupuk kepada tanaman tersebut. Nah, itu dia.
Jadi itu salah satu contoh, ceritakan terus, mau 1 alinea, 2 alinea, atau 3 alinea dan seterusnya. Nah itu contoh cerita tentang taman. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini ada bacaan, tolong kalian baca betul-betul bacaan ini, kemudian kalian pahamin, kalian simak. Biasanya nanti ada latihan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. Oke, kita sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Jadi ini kewajibannya. Ingat, di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon membuat udara segar dan sejuk. Jadi pohon itu fungsinya memang menghasilkan oksigen, kemudian membuat udara sekitarnya itu sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Jadi kalau lingkungan kelasnya, umpama di sini lingkungan kelas ini pada gambar nih kalian lihat bersih, tidak ada sampah. Kemudian di luarnya itu tamannya subur, banyak pohon-pohon yang rindang. Nah itu akan berpengaruh pada ruangan kelas kalian, itu akan membuat nyaman, membuat dingin. Itu dia. Nah akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Nah semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama-sama. Kemudian siswa harus dapat membuat taman kelas. Nah, jadi memang setiap sekolah yang tidak indah dan rapi ini penyebabnya salah satunya ini dia. Tidak terawatnya keadaan lingkungan sekolah tersebut. Mungkin contohnya misalnya sampah berserakan. Nah itu dia, pohon tidak dirawat dengan baik. Nah malahan kadang-kadang tidak ada yang namanya taman kelas. Nah itu dia. Jadi kakak lanjutkan lagi, siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Oke, kita lanjut lagi, kenaikan lagi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kemudian kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Jadi jangan kalian coret. Nah, perhatikan di sini ada masih berbentuk perintah ini atau latihan. Oke, kita lanjut. Amati kembali cek sekolah yang indah dan rapi tadi. Nah, kemudian bacalah kalimat saran yang kamu temukan. Sampaikan dengan suara nyaring. Oke, kita lihat kalimat saran yang ada di teks bacaan tersebut. Oke, kita naik lagi ke atas bacaan, kita lihat apa kalimat sarannya kira-kira. Nah ini kalimat sarannya. Nah ini dia, yang pertama kalimat sarannya, setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Ini yang pertama kalimat sarannya. Kemudian kita cari lagi yang keduanya. Kalimat sarannya adalah semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Nah, kemudian yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, pohon yang ada harus dirawat bersama. Ini yang ketiga. Nah, oke, kira-kira ada lagi tak? Nah ini lagi yang keempatnya, kalimat sarannya, siswa harus dapat membuat taman kelas.
Nah, itu yang keempat. Yang kelimanya, kalimat sarannya, meja guru harus tertata rapi. Nah, kemudian yang keenamnya, kalimat saran, papan tulis harus selalu bersih. Nah, yang ketujuh, kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, itulah kalimat saran dari bacaan yang ada ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini tadi yang barusan kita kerjakan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lagi berbentuk latihan. Oke, kita lihat. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaikku lakukan? Nah, tuliskan saranmu di bawah ini. Jadi tulis lagi saran. Kira-kira supaya sekolah kalian indah dan rapi. Contoh misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, misalnya sampah sembarangan. Nah, jadi dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Kemudian kita dilarang, misalnya dilarang mencoret misalnya bangku, tembok-tembok. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, melakukan piket, misalnya melakukan piket setiap hari. Itu dia, setiap hari. Kemudian apalagi, menyiram, misalnya menyiram tanaman, misalnya menyiram tanaman setiap hari. Setiap hari. Dan apalagi, misalnya mengadakan gotong royong seminggu sekali. Nah, mengadakan gotong royong seminggu sekali. Nah, itu contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapat dari kewajiban itu? Nah, jadi ada pertanyaan, kalau kalian menjaga keindahan dan kerapian sekolah, hak yang kalian dapat yaitu kalian akan menikmati udara yang sejuk di sekolah. Kemudian kalian belajar pun terasa tenang dan nyaman karena kelasnya bersih. Itu hak yang kalian dapat. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lagi hak dan kewajiban dan hak yang kalian terima apabila sekolah kalian itu rapi. Nah, indah dan rapi. Nah, jadi kalau sekolah kalian indah dan rapi, nah ini dia, kalian isi di sini. Haknya apa, kewajibannya apa, kalian isi. Contoh, menjaga kebersihan, misalnya menjaga kebersihan
sekolah. Nah itu dia. Untuk kewajibannya membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian merawat taman. Nah, merawat taman. Nah, kemudian menjaga bangku jangan dicoret-coret, itu salah satu kewajiban juga. Oke, kemudian haknya apa? Contoh, bisa belajar di kelas dengan nyaman atau tenang. Nah, jadi bisa belajar haknya dengan tenang. Tuh, kemudian apalagi hak lainnya, misalnya bisa merasakan, misalnya merasakan sekolah sejuk. Nah, sejuk dan segar, udara dan segar misalnya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Nah, oke. Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Nah, jadi lakukan dengan percaya diri. Jadi kalian jelaskanlah satu kegiatan yang dapat membuat kalian sehat. Jadi kalau kegiatan yang membuat kalian sehat itu biasanya lebih cenderung ke olahraga. Nah, misalnya kegiatan yang dapat membuatmu sehat, bermain, misalnya bermain sepeda. Bermain sepeda dengan teman-teman, misalnya dengan teman-teman. Nah, itu salah satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Kemudian apalagi, misalnya bermain bola dengan teman-teman. Nah, itu juga merupakan salah satu kegiatan yang membuatmu sehat. Nah, selain itu juga selain dari olahraga, ada lagi kegiatan yang membuat sehat, contoh seperti di gambar ini. Namun yang paling jelas, olahraga lah yang pertama yang bisa membuat kita sehat. Nah, di gambar ini juga salah satu kegiatan bisa membuatmu sehat. Contoh seperti ini, menyiram bunga. Ini juga bisa membuat kamu sehat. Nanti tubuhmu akan berkeringat juga di saat melakukan penyiraman bunga, misalnya menggali lubang untuk menanam bunga. Nah, itu dia. Kemudian misalnya gotong royong ini, membersihkan kelas, itu juga kegiatan membuat kita sehat. Kemudian di sini bersihkan daun-daun yang sudah tua. Nah, itu kegiatan yang membuatmu sehat juga. Ini latihan lagi. Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang, misalnya saat sekolah libur. Ceritakan kegiatan di waktu luang yang bisa kamu lakukan. Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat. Jadi buat dalam bentuk cerita. Nah, contoh di sini ada teman kalian ini di sini digambar nih, bisa kalian lakukan, misalnya menceritakan tentang bermain sepeda atau menyiram tanaman atau berenang atau membantu ibu merapikan rumah. Ini kakak kasih contoh, misalnya seperti ini.
Saat kami mengadakan gotong royong membersihkan taman, aku ditugaskan ibu guru menyiram tanaman, sedangkan teman lain ditugaskan untuk membersihkan taman. Aku sangat senang. Kenapa? Karena memang hobiku atau kesukaanku di dalam merawat taman itu yaitu menyiram tanaman. Nah, tanaman yang aku siram, tanaman yang nampak kurang subur, supaya tanaman tersebut nanti akan menjadi subur. Itu salah satu contoh. Misalnya kalian membuat ceritanya bermain sepeda, ya buatlah. Saat libur semester tiba, aku sering bermain sepeda dengan teman-teman. Nah, kadang-kadang di saat pagi hari, kadang-kadang di saat sore hari, aku selalu bermain sepeda di komplek rumahku. Nah, kadang-kadang pun ayah di hari Minggu membawa aku bermain sepeda di komplek perumahanku. Nah, itu contoh. Kemudian contoh lain lagi, misalnya berenang. Nah, ceritakanlah. Di saat jam olahraga, kami semua kelas 3 diajarkan oleh Pak Guru untuk berenang. Berenang yang kami pelajarin adalah berenang gaya kupu-kupu. Nah, Pak Guru memberi contoh kami cara-cara berenang kupu-kupu dari pertama sampai akhir. Dan dia mengajarkan kami satu-satu sampai kami semuanya bisa berenang gaya kupu-kupu. Nah, itulah contoh cerita kegiatan di waktu luang itu. Nah, silakanlah kalian pilihlah yang mana yang mau kalian lakukan. Ini ada 4 atau dengan cerita lain boleh. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.